Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia, yakni dari sektor real property estate PT Multisarana Intan Eduka TBK atau dengan kode emiten MSIE yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan harga penawarannya berkisar di Rp100 hingga Rp110 per lembar saham. Dan untuk jumlah saham yang ditawarkan ini sebanyak 4.173.000 lot atau setara dengan market cap 151,7 miliar hingga 166,9 miliar rupiah. Dan dana IPO yang diraih akan berkisar 41,7 miliar hingga 45,9 miliar rupiah. Dan yang menariknya ini akan ada gratis suara nih dengan rasio 2:1. Yang ini setiap pembelian saham MSIE 2 akan mendapatkan gratis 1 waran. Nah, lalu untuk apa saja penggunaan dana IPO dari MSIE? Ya, di sini ada terbagi dua, yaitu sekitar 70% hingga 30%. Yang pertama sekitar 70% ini akan digunakan untuk rencana pengadaan lahan nih. Jadi pengadaan lahan ini baik melalui akuisisi dari aset maupun juga perusahaan pemilik aset. Dan juga nantinya akan digunakan sebagai sewa atau kerjasama jangka panjang serta pembangunan gedung baru nih untuk sekolah baru. Dan sisanya sekitar 30% akan digunakan perseroan sebagai modal kerja, yakni digunakan untuk membiayai aktivitas operasional seperti dari manajemen properti perseroan seperti biaya karyawan, kemudian ada biaya perawatan dan perbaikan gedung atau maintenance properti hingga biaya operasional lainnya. Lalu seperti apa sih bisnis dari MSIE? Jadi untuk bisnisnya sendiri di mana ada di sektor real property estate, namun di sini adalah untuk jasa penyewa dari real property estate kepada sektor pendidikan nih. Jadi di sini dia memiliki dua kompleks yang memang disewakan kepada Yayasan Intan Eduka saja. Jadi di sini pertama ada namanya kompleks SD hingga SMA IPH School West Campus yang berada di Surabaya juga di Jalan Patimura nomor 2. Dan untuk luas tanahnya berkisar 2.622 meter persegi dan luas bangunannya berkisar 4.657 meter persegi. Dan untuk yang kedua di sini ada kompleks playgroup nih, playgroup dari Kindergarten IPH School West Campus juga yang berada di Surabaya juga, namun alamatnya berada di Jalan Patimura nomor 24. Dan untuk luas tanahnya sendiri di sini lebih kecil di 1.047 meter persegi dan luas bangunannya 2.398 meter persegi. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari MSIE? Ya, jadi di sini ada laba dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan berlanjut hingga per Mei 2023. Jadi kalau kita lihat di sini secara laba bersih tahun berjalan nih ada yang cukup menarik nih. Di tahun 2021 labanya hanya berkisar 250 juta saja, namun melonjak cukup signifikan di tahun 2022 menjadi 67,77 miliar. Jadi yang berasal dari ratusan juta menjadi puluhan miliar. Kalau kita lihat secara pendapatan ini meningkatnya tidak cukup signifikan ya. Hanya dari 3,1 miliar menjadi 3,7 miliar rupiah saja. Sedangkan tadi peningkatannya labanya sendiri dari 250 juta menjadi 67,70 miliar saja. 70 miliar. Kalau kita lihat secara pendapatan hanya meningkat sekitar 6 miliar saja nih. Jadi memang ada berasal dari pendapatan operasi lainnya. Jadi kalau kita lihat secara rinci di mana pendapatan operasinya ini meningkat di tahun 2022 menjadi 67,4 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat secara laba bersih di tahun 2023 per 31 Mei 2023 di mana untuk laba tahun 2022 ini hanya 182 juta dan meningkat cukup signifikan di Mei 2023 menjadi 940 juta. Kalau kita lihat secara pendapatan naiknya juga tidak cukup signifikan dari 1,3 miliar menjadi 1,57 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat secara rinci dalam laporan keuangannya ini ada efisiensi biaya pada beban pokok pendapatan. Jadi pada beban pokok pendapatannya per Mei 2022 itu berkisar 776,8 juta dan ada efisiensi biaya di per 31 Mei 2023 menjadi 236,4 juta rupiah saja nih. Jadi ada peningkatan pendapatan namun justru beban pokoknya ini turun. Dan kita bisa melihat rincian dari
pendapatan operasi lainnya yang membuat laba bersih tahun 2022 ini meningkat cukup signifikan. Ya, di mana tadi laba tahun 2022 itu meningkat menjadi 67,8 miliar rupiah dari sebelumnya 250 juta saja. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya keuntungan selisih dari revaluasi properti investasi sebesar 66,9 miliar rupiah. Dan juga ada dari penjualan aset properti nih. Di sini kita bisa lihat untuk penjualan aset properti dan investasinya berkisar 435 juta. Sehingga hal inilah yang membuat laba dari MSIE ini naik cukup signifikan di tahun 2022. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat rasio keuangan dari MSIE. Nah, sebelum melihat rincian dari rasio keuangannya, kita melihat dulu nih, pendapatannya berasal dari mana saja sih? Jadi masih sekitar 100% ini berasal dari Yayasan Intan Eduka saja yang dominan dari pendapatan sewa. Jadi kalau kita lihat pendapatan sewanya di sini tahun 2022 berkisar 3,59 miliar dari sebelumnya di tahun 2021 sekitar 3,1 miliar rupiah dan ada sedikit dorongan dari jasa manajemen sekitar 120 juta saja. Jadi memang pendapatannya ini masih dikontribusi dari Yayasan Intan Eduka sekitar 100%. Dan selanjutnya kita bisa melihat rasio keuangan dari MSIE. Ya, di mana tadi harga IPO-nya berkisar di 100 hingga 110 rupiah. Sedangkan kalau kita lihat harga kewajarannya hanya berada di 81 hingga 84 rupiah sehingga harganya ini jauh lebih mahal sekitar 1 kali lebih ya. Kita bisa lihat secara PBV-nya di 1,23 hingga 1,31 yang menandakan harga sekarang ini sudah di atas harga wajarnya. Dan kalau kita lihat gross profit marginnya ini cukup tinggi sekali di 84,95%. Nah, di mana tadi di tahun 2022 di bulan Mei ada efisiensi biaya, jadi ada peningkatan pendapatan namun justru beban pokoknya ini turun sehingga membuat marginnya ini cukup besar. Dan otomatis ini berpengaruh kepada NPM-nya atau net profit marginnya di 59,86% sehingga dalam memaksimalkan atau menghasilkan profit ini cukup maksimal karena marginnya tadi semakin besar. Dan kalau kita bergeser ke modal, return on equity-nya di 2,78%. Jadi di sini untuk ROE-nya juga cukup baik di atas rata-rata industrinya sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga cukup baik. Dan kalau kita bergeser ke aset, return on asetnya juga baik di 2,44% sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga cukup baik. Dan kalau kita lihat sini debt equity rasionya cukup sehat di bawah 100% di 13,93%. Jadi kalau DER di bawah 100% menandakan cukup sehat, dari total hutangnya ini lebih kecil dibandingkan dengan total modalnya. Jadi kalau kita lihat dalam laporan keuangannya, di mana total modal per 31 Mei 2023 itu berkisar 81,2 miliar, sedangkan total hutangnya sekitar 11,3 miliar saja nih, sehingga dalam mengelola membayar kewajiban terhadap modalnya juga cukup baik. Dan kalau kita bergeser ke likuiditas atau current ratio-nya di 347,36%. Likuiditas ini cukup tinggi sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga cukup baik dan efisien. Lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari IPO MSIE? Ya, jadi di sini untuk prospek bisnisnya kita perlu lihat yang pertama kontribusi pendapatan perseroan saat ini 100% masih berasal dari properti yaitu Yayasan Intan Eduka. Jadi memang untuk properti sewanya ini MSI ini masih ke 100% ke Yayasan Intan Eduka. Jadi di mana untuk pengurus dari Yayasan Intan Eduka ini masih dari manajemen perseroan dan juga pemegang saham dari MSIE sendiri nih. Dan kalau kita lihat yang kedua, MSI ini masuk dalam papan akselerasi. Jadi waktu di note juga di mana untuk papan akselerasi ini biasanya mendapatkan view atau sentimen negatif dari para calon investornya. Jadi kalau bisa lihat di tabel di bawahnya, di sini ada beberapa saham-saham yang sudah tercatat di BI yang masuk di papan akselerasi sejak awal tahun 2023. Jadi di sini saya sajikan ada 11 data, di sini 4 yang pertama kalau kita lihat ada SOL, BMBL, NIYZ dan juga CHIP. Kalau kita lihat di sini SOL, BMBL dan juga NIYZ ini justru kinerja harga sahamnya ini turun ya, sekitar 70%, kemudian hingga 50%. Dan justru harga sahamnya berada di bawah Rp50. Kenapa ini bisa di bawah Rp50? Karena rata-rata untuk saham ini masuk dalam notifikasi khusus, yaitu ketika masuk dalam
notasi khusus atau pemantauan khusus, otomatis harga sahamnya bisa ke Rp1. Dan kalau kita lihat di sini CHIP cukup meningkat cukup tajam dari awal IPO sebesar 701% atau harga sahamnya saat ini berada di 1.410. Dan ini beberapa saham akselerasi, kita bisa bergeser di beberapa saham akselerasi lainnya. Nah, di sini juga ada PEC. Di sana untuk PEC sendiri kinerja harga sahamnya hingga perdagangan kemarin di sini naik sekitar 58%, harga sahamnya berada di 232. Kemudian di sini ada King juga naik 34%, di harga sahamnya 157. Kemudian ada HAJJ nih, kemarin yang cukup naik signifikan beberapa kali arah. Kemudian untuk secara year to date harga sahamnya turun menjadi 3,25%, berada di 149. Kemudian ada MEN juga di sini turun kinerja harga sahamnya hingga minus 22,54% di harga 55. Kemudian juga ada RELF yang naik 39,39% di harga 138. Kemudian WIDI stagnan masih di harga IPO-nya di 110 dan GRPM juga turun hingga 32,41% dan harga sahamnya berada di 73 hingga perdagangan 25 Juli kemarin. Jadi memang rata-rata dari 11 saham akselerasi di sini ada 6 yang turun, 4 naik dan juga 1 masih bergerak stagnan. Jadi memang dominasi untuk saham akselerasi ini biasanya view-nya ini negatif sehingga harga sahamnya ini rata-rata turun. Nah, lalu kira-kira bagaimana untuk prospek ke depan, apakah layak dikoleksi atau tidak nih IPO dari MSIE? Ya, kita bisa lihat di mana tadi MSIE tercatat di dalam pencatatan IPO atau saham akselerasi yang biasanya untuk saham akselerasi ini mendapatkan view atau pandangan negatif dari para calon investornya. Ini bisa membuat harga sahamnya ini cepat turun, apalagi kalau nantinya bisa masuk dalam notasi khusus atau pemantauan khusus, ini bisa menjadi sentimen negatif lainnya. Jadi untuk saat ini memang IPO MSIE masih masuk dalam saham akselerasi. Kemudian kita juga lihat tadi ada peningkatan laba, namun sayangnya peningkatan laba ini justru bukan dari peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, melainkan dari penjualan aset nih, sehingga membuat harga sahamnya saat ini menjadi kurang menarik, apalagi PBV-nya di atas 1. Sehingga untuk IPO MSIE saat ini masih belum cukup menarik dengan harga saat ini yang ditawarkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Syafionas.